Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maftuhatul Izzah, NIM 18106100072 dari Tadris Matematika BIAIN Kudus. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran matematika realistik dan pembelajaran matematika kontekstual. Nah, dalam pembelajaran matematika realistik terdapat kata kunci yaitu realistik. Realistik di sini bukan berarti permasalahan harus menggunakan permasalahan kehidupan sehari-hari, melainkan permasalahan tersebut bisa dipikirkan atau dibayangkan oleh peserta didik dan bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Lisa mempunyai hewan peliharaan kucing sebanyak 5 ekor. Nah, berapa jumlah kaki kucing seluruhnya? Nah, dari sini semua peserta didik pasti sudah bisa membayangkan kucing. Kucing itu mempunyai 4 kaki. Nah, kemudian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ada berbagai macam cara. Ada yang dengan cara mengumpulkan kucingnya itu 5 ekor, kemudian baru menghitung kakinya satu persatu. Ada juga menggunakan cara dengan menggambar terlebih dahulu, atau dengan cara sistem pertambahan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, kemudian menggunakan sistem perkalian 5 ekor kucing dikali 4 kaki di setiap kucingnya. 5 dikali 4 sama dengan 20. Ketemu hasilnya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa pembelajaran matematika realistik itu guru memberikan suatu permasalahan yang sudah dikenal atau diketahui oleh siswa. Kemudian, siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan, tentunya setiap siswa memiliki berbeda cara. Kemudian siswa saling menyampaikan cara apa yang dia gunakan. Nah, dari sini maka pembelajaran atau materi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diingat oleh siswa, sehingga pembelajarannya lebih bermakna. Kemudian pembelajaran matematika kontekstual. Di sini terdapat kata kunci yaitu kontekstual. Kontekstual di sini artinya berhubungan dengan situasi dunia nyata. Jadi, guru dalam memberikan materi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Dalam satu keluarga terdapat 5 kakak beradik. Nah, ayah membelikan kue yang sudah ditaruh di kantong plastik ya. Nah, kemudian ayah membagikannya ke kakak dan kemudian kakak yang selanjutnya, kemudian ke adiknya. Nah, tadi kan ada 5 anak. Kemudian ayah sudah memberikan kantong plastik yang berisi kue dengan jumlah yang berbeda. Kemudian setiap anak tadi diminta untuk membuka kantong plastiknya dan menghitung berapa jumlah kue yang ia peroleh. Kemudian si anak tadi menyebutkan kalau misalnya namanya itu Ani mendapat 3 kue. Kemudian Michelle mendapat 3 kue. Kemudian Doni mendapatkan 4 kue. Kemudian ada Joni mendapatkan 3 kue dan Risa mendapatkan 3 kue. Kemudian ayah bertanya, angka berapa yang sering muncul atau jumlah kue yang sering muncul itu berapa?
Nah, kemudian anak-anaknya menjawab, tiga kue. Berarti secara tidak langsung guru kemudian menyampaikan bahwa itulah yang dinamakan dengan modus atau nilai yang sering muncul. Kemudian si anak tadi diminta ayahnya untuk berbaris mulai dari yang mendapatkan kue paling kecil, paling sedikit sampai ke yang paling besar. Nah, kemudian anak tadi ditanya oleh ayahnya, siapa yang mendapatkan nilai tengah, gitu kan. Nah, anak-anaknya menjawab 3. Nah, kemudian kemudian guru menyampaikan bahwa itulah yang dinamakan dengan median atau nilai tengah, dengan cara mengurutkan terlebih dahulu baru kemudian akan diketahui nilai tengahnya. Kemudian ayah bertanya, apakah pembagian kue ini sudah rata? Nah, anak-anaknya menjawab belum. Kemudian ayah meminta untuk membaginya sama rata. Jadi di sini guru menyampaikan bahwa kita sudah belajar tentang rata-rata, menghitung rata-rata. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa pembelajaran kontekstual itu anak didorong untuk mengkonstruksikan pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Kemudian dia diminta untuk menemukan permasalahan apa sih yang akan diselesaikan, yang akan dipecahkan. Kemudian dalam menemukan permasalahan tadi bisa dengan cara melalui pertanyaan-pertanyaan seperti ayah tadi bertanya, apakah nilai berapa yang sering muncul dalam jumlah kue tadi, seperti itu. Kemudian setelah bertanya, jadi pembelajaran kontekstual itu dilakukan secara berkelompok. Nah, dalam berkelompok pastinya menggunakan cara yang berbeda juga dalam memperagakan. Kemudian hasil yang atau pengetahuan yang sudah didapat tadi bisa ditambahi pengetahuan yang baru. Seperti tadi, sudah mengetahui modusnya. Kemudian ayah bertanya lagi dengan mempraktikkan, disuruh berbaris dari yang mendapatkan kue paling sedikit sampai yang paling banyak. Kemudian dari situ bisa menentukan median atau nilai tengahnya. Nah, jadi kalau pembelajaran matematika realistik itu siswa diberikan permasalahan yang bisa dia temukan di kehidupan sehari-hari, kemudian diminta untuk menyelesaikan persoalan tadi dengan caranya sendiri. Kalau kontekstual itu, guru mengaitkan materinya dengan kehidupan sehari-hari, kemudian siswa diminta untuk kreatif atau menemukan permasalahannya sendiri, kemudian dipecahkan sendiri. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika realistik itu pasti kontekstual. Nah, kalau kontekstual tidak harus pembelajaran matematika realistik. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Himatika IAIN Kudus, berhitung, beriman, berprestasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.